Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Syaiful Huda, Sarjana Pendidikan Magister Sains selaku dosen pengampu mata kuliah telaah kurikulum, beserta teman-teman sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya Muhammad Fali Hanifiyah dan rekan saya Poppy Putri Ismaharni. akan sedikit menyampaikan hasil diskusi kami tentang menelaah kurikulum merdeka pada jenjang SMP, yang mana yang kita telaah pada kesempatan kali ini adalah tentang kurikulum merdeka, mata pelajaran, dan format rencana pembelajaran. Langsung saja masuk ke inti yang kita sampaikan. Yang pertama tentang mata pelajaran. Mata pelajaran sendiri pada kurikulum merdeka terdapat mata pelajaran diantaranya adalah agama, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, PJOK, informatika, dan seni serta prakarya. Untuk lebih lanjutnya juga terdapat alokasi per tahunnya atau per minggunya, yaitu sebanyak 72 jam pelajaran, dan alokasi proyek per tahunnya sebanyak 36 jam pelajaran. Maka untuk total keseluruhan adalah sebanyak 106 jam pelajaran untuk di jenjang SMP pada kurikulum merdeka. Untuk mata pelajaran SMP di kurikulum merdeka sendiri, kami mengambil dalam keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 56/M/2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Di antara pembelajaran yang masuk dalam keputusan tersebut setiap minggunya sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan agama dengan alokasi per minggunya yaitu 2 jam pelajaran. Untuk yang kedua, pendidikan Pancasila dengan alokasi per minggunya yaitu 2 jam pelajaran. Yang ketiga, bahasa Indonesia dengan alokasi per minggunya yaitu 5 jam pelajaran. Untuk yang keempat, ada pelajaran matematika dengan alokasi per minggunya yaitu 4 jam pelajaran. Untuk yang kelima, pelajaran IPA alokasi per minggunya yaitu 4 jam pelajaran. Yang keenam, IPS dengan alokasi per minggunya yaitu 3 jam pelajaran. Yang ketujuh, pelajaran bahasa Inggris dengan alokasi per minggunya yaitu 3 jam pelajaran. Dan yang kedelapan, PJOK dengan alokasi per minggunya yaitu 2 jam pelajaran. Yang kesembilan, informatika dengan alokasi per minggunya yaitu 2 jam pelajaran. Serta yang terakhir ada seni dan prakarya dengan alokasi per minggunya yaitu 2 jam pelajaran. Hal itu adalah isi dari keputusan yang kita ambil, yang mana 10 darinya adalah terdapat pada pelajaran SMP di kurikulum merdeka. Untuk yang selanjutnya yang kita bahas pada video kali ini adalah tentang format rencana pembelajaran. Hal ini yang nantinya kita bahas dalam format rencana pembelajaran diantaranya adalah informasi umum, komponen inti pembelajaran, dan lampiran dalam pembelajaran. Sebelum melanjut nanti dijelaskan tentang format pembelajaran, ada beberapa hal yang harus dikuasai dalam penyusunan komponen modul ajar. Yang pertama, kita sebagai guru harus berwawasan dengan prinsip penyusunan modul ajar yang kita ketahui sebagaimana nanti kita terapkan di modul ajar. Adapun prinsip modul ajar sendiri, yang pertama adalah esensial, dan yang kedua menarik
bermakna dan menantang, terkhususnya untuk peserta didik nantinya yang kita gunakan. Yang ketiga adalah relevan dan kontekstual serta berkelanjutan. Adapun bahan-bahan yang disiapkan dalam penyusunan komponen modul ajar adalah yang pertama, dokumen atau capaian pembelajaran menjadi peran penting sebagai patokan penyusunan komponen modul ajar. Yang kedua ada indikator kunci PPP, yang ketiga ATP, yang keempat adalah sistematika modul ajar, dan yang kelima buku teks pelajaran, dan yang terakhir adalah penyusunan bahan menyusun asesmen. Serta yang harus diketahui dalam penyusunan modul ajar sendiri adalah tentang demonstrasi atau diperhatikan contoh modul ajar yang telah disediakan. Selanjutnya untuk pertimbangan menyusun modul ajar sendiri. Yang pertama, kita dapat mempertimbangkan karakteristik siswa itu bagaimana. Dan yang kedua, tujuan dikembangkannya modul ajar. Dan yang ketiga, keunikan siswa kita juga dapat melihatnya untuk kita jadikan dalam modul ajar. Dan yang keempat, imbang siswa antara intelektual, sosial, dan personal. Dan yang terakhir adalah mempertimbangkan tingkat kematangan peserta didik. Jadi untuk penyusunan modul ajar kita harus sesuai dengan jenjangnya masing-masing. Untuk yang selanjutnya adalah prosedur penyusunan modul ajar. Yang pertama, menganalisis kondisi dan kebutuhan. Yang kedua, mengidentifikasi dan menentukan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, menentukan ATP. Yang keempat, menyusun modul ajar berdasarkan komponen minimal. Yang kelima, merancang pelaksanaan pembelajaran. Dan yang keenam, melakukan evaluasi dan tindak lanjut. Selanjutnya ada praktik menyusun modul ajar. Yang pertama, berkelompok dengan guru mata pelajaran serumpun. Dan yang kedua, hasil kerja kelompok dipresentasikan, ditanggapi oleh kelompok lain atau mata pelajaran lain, guna memberikan referensi lebih kepada modul ajar yang kita buat nanti. Untuk selanjutnya adalah pembahasan tentang format rencana pembelajaran yang setelah ini akan disampaikan oleh rekan saya Poppy Putri. Kepadanya waktu dan kesempatan saya persilahkan. Terima kasih kesempatannya. Untuk selanjutnya format rencana pembelajaran. Di dalam modul ajar itu terdapat komponen-komponen yang perlu diperhatikan dalam menyusun modul ajar. Nah, apa sih yang dimaksud dengan komponen modul ajar sendiri? Komponen modul ajar merupakan dasar dalam penyusunan modul ajar untuk kelengkapan persiapan pembelajaran. Komponen modul ajar itu terdiri atas 3 bagian besar. Yang pertama, informasi umum, komponen inti, dan juga lampiran. Pada informasi umum, terdapat identitas dari penulis modul, seperti nama, institusi, jenjang, kelas, alokasi waktu, topik, kata kunci, kompetensi awal. Kompetensi awal dalam informasi umum ini berisi pengetahuan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Dalam informasi umum juga terdapat profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter dari peserta didik. Selanjutnya ada sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana merupakan fasilitas atau bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menunjang suatu kegiatan pembelajaran. Dalam informasi umum juga terdapat target peserta didik dan juga model pembelajaran yang digunakan. Model pembelajaran merupakan model atau kerangka pembelajaran yang memberikan gambaran sistematis
pelaksanaan pembelajaran di kelas. Selanjutnya ada komponen inti. Komponen inti ini berisi tujuan pembelajaran. Pada tujuan pembelajaran ini harus mencerminkan hal-hal penting dari pembelajaran yang harus bisa diuji dengan bentuk-bentuk asesmen sebagai bentuk dari unjuk pemahaman peserta didik. Selanjutnya dalam komponen inti terdapat pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna sendiri merupakan informasi tentang manfaat yang akan didapatkan peserta didik setelah proses pembelajaran. Nah, manfaat tersebut nantinya akan diterapkan peserta didik dalam kehidupan sehari-harinya. Dalam komponen inti terdapat pertanyaan pemantik. Dalam pertanyaan pemantik ini bertujuan untuk memandu siswa mendapatkan pemahaman bermakna sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Selanjutnya, komponen inti terdapat kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini merupakan urutan kegiatan pembelajaran dalam bentuk langkah-langkah yang konkret yang disertakan opsi atau pembelajaran alternatif dan juga langkah-langkah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan belajar peserta didik. Komponen inti berisikan asesmen. Asesmen digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran pada akhir kegiatan atau pada akhir kegiatan pembelajaran. Yang terakhir, komponen inti berisi refleksi peserta didik dan juga pendidik atau refleksi dari gurunya. Yang terakhir, terdapat lampiran. Pada lampiran-lampiran terdapat LKPD atau lembar kerja peserta didik. Pada lembar kerja peserta didik ini digunakan untuk peserta didik dapat diperbanyak sesuai kebutuhan untuk diberikan kepada peserta didik termasuk peserta didik non-reguler juga. Selanjutnya pada lampiran berisi pengayaan, bahan bacaan peserta didik dan juga pendidik. Bahan bacaan pendidik atau guru dan juga peserta didik bisa digunakan sebagai pemantik sebelum kegiatan dimulai atau untuk memperdalam pemahaman materi pada saat akhir kegiatan pembelajaran. Pada lampiran juga terdapat glosarium. Glosarium niku merupakan kumpulan istilah-istilah dalam suatu bidang secara lengkap dengan definisi dan juga artinya. Pada glosarium biasanya diperlukan untuk kata-kata atau istilah yang memerlukan penjelasan lebih mendalam lagi. Yang terakhir dalam lampiran terdapat daftar pustaka. Daftar pustaka sendiri merupakan sumber-sumber referensi yang digunakan dalam pengembangan modul ajar. Biar lebih paham lagi, kita masuk ke contoh modul ajarnya. Kita berikan contoh modul ajar pada informasi umum. Modul ajar matematika mengenai materi garis dan sudut. Informasi umumnya berisi nama penyusun, Ustin SPD, jenjangnya pada jenjang SMP, fase D pada kelas 7. Kata kuncinya, sejajar, berimpit, berpotongan, bersilangan. Alokasi waktu 40 kali 2 menit. Modalnya tatap muka, karakteristik peserta didik, reguler, sarana dan prasarannya, kertas HVS, penggaris, dan juga alat tulis lainnya. Untuk kompetensi awalnya, peserta didik dapat mengidentifikasi kedudukan dua garis. Profil pelajar Pancasilanya, kreatif dan juga bernalar kritis. Satuan Pendidikan UPT SMP 9 Negeri 9 Gresik. Tahunnya 2023, topiknya geometri, jumlah pertemuannya 2 JP, model pembelajarannya discovery, jumlah peserta didiknya ada 32 orang. Selanjutnya, contoh pada komponen inti. Ada rencana asesmen
tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, dan juga pertanyaan pemantik. Rencana asesmen ini ada dua, asesmen individu dan juga asesmen kelompok. Pada tujuan pembelajaran materi ini, ada dua tujuan pembelajaran. G1 menjelaskan pengertian garis dan juga pengertian sudut. G2 mengidentifikasi kedudukan dua garis, sejajar, berhimpit, dan juga berpotongan. Pemahaman bermakna menerapkan hubungan pada dua garis lurus. Dan pertanyaan pemantiknya, apa pendapatmu apabila dalam proses pembangunan jembatan atau rel kereta api tidak menggunakan konsep garis dan sudut? Mungkin itu yang dapat saya jelaskan mengenai modul ajar. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan dalam video kali ini tentang telaah kurikulum merdeka dengan materi mata pelajaran dan format tujuan pembelajaran. Kami pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf bila mana ada salah kata, salah perbuatan dalam penyampaian materi kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.